Kita masuk pada latihan 2, yaitu kita akan membuat database buku, di mana latihan 2 ini terdiri dari 4 tabel. Kita sudah belajar 2 tabel, sekarang kita masuk pada database di mana pembuatan terdiri dari 4 tabel. Nah, di sini di latihan 2 ini, buatlah sebuah database dengan nama database buku. Tabel pertama nanti Anda simpan dengan namanya data buku. Tabel kedua Anda simpan namanya data pelanggan. Tabel ketiga Anda simpan namanya data penjualan. Tabel keempat Anda simpan namanya detail penjualan. Jadi Anda buatkan dulu database-nya, kemudian tabel, isikan field-nya. Kemudian setelah tabel dibuatkan, baru kita buatkan relasi antar tabel. Nah, mungkin untuk 4 tabel masih agak bingung bagaimana merelasinya, karena kemarin kita merelasi hanya 2 tabel. Untuk itu, Ibu akan menjelaskan cara untuk membuat relasi antar tabel yang terdiri dari 4 tabel. Jadi, ya, Anda buatkan dulu database, yaitu namanya database buku. Nah, database buku ini Anda buatkan tabel pertama data buku, ya, Anda isikan untuk data bukunya. Kemudian buat lagi yaitu tabel data pelanggan. Kemudian Anda isikan untuk field-field data pelanggannya. Kemudian Anda buatkan tabel data penjualan. Anda isikan field-field untuk data penjualan. Kemudian Anda buatkan tabel yang keempat yaitu tabel detail penjualan. Anda isikan kembali field-field daripada detail penjualan. Nah, sesudah kita membuat tabel tersebut, baru kita buatkan relasi antar tabelnya. Masih ingat cara membuat relasi? Yaitu kita kliknya adalah database tool. Ya, kemudian kita klik adalah relationship, ya. Nah, kemudian pada show table kita tampilkan yaitu data buku kita add, kemudian data pelanggan, ya, data pelanggan kita add, kemudian data penjualan kita klik kita add, ya, satu lagi yaitu data detail penjualan kita add. Kemudian show table-nya kita close-kan. Nah, sehingga tampilannya itu akan seperti ini, ya. Ini adalah untuk membuat bagaimana nanti kita akan merelasikan keempat tabel tersebut. Nah, ketika kita membuat relasi ini, kita akan mencocokkan yaitu primary key dari masing-masing tabel. Kita lihat primary key di data buku yaitu kode buku. Nah, kita lihat kode buku ini berada pada tabel mana? Yaitu berada pada tabel detail penjualan. Berarti nanti data buku kita kode buku yang ini kita hubungkan ke detail penjualan kode buku yang ada pada detail penjualan. Nah, begitu pula dengan kode pelanggan. Kode pelanggan ini akan kita hubungkan, primary key kode data pelanggan ini kita hubungkan ke forage key atau kunci tamu pada data penjualan yaitu kode pelanggan. Kemudian nomor faktur, ya. Nomor faktur pada data penjualan itu adalah primary key, kita akan hubungkan nomor faktur ini ke tabel yaitu detail penjualan nomor fakturnya, ya. Nah, jadi kita akan letakkan, kita ubah posisinya supaya kita lebih enak, ya, ketika kita membuatkan relasi. Berarti data buku ini kita dekatkan saja, ya, ke detail penjualan. Jadi kita data pelanggan di sini, kemudian di sini kita buatkan yaitu data penjualannya, kemudian di sini detail penjualan dan kode buku letaknya di sini. Agar apa? Agar memudahkan ketika kita merelasikan. Jadi kita relasikan yaitu kode buku, ya, kode buku ini ke data buku ke kode buku yang di detail penjualan. Jadi kita letakkan, ya,
kita drag ya, kita buatkan dia mengarah ke detail penjualan kode buku. Sehingga nanti relationship-nya kode buku dengan kode buku. Kemudian kita boleh ini kita centang, boleh juga tidak ya. Kemudian kita berikan dianya create. Nah, di sini ya, sehingga dia berelasi. Kemudian lagi kita buatkan lagi ya, kita buatkan kode pelanggan ya, kode pelanggan itu ke kode pelanggan yang ada di data penjualan. Kita hubungkan ya kode pelanggan dengan kode pelanggan yang ada di data penjualan. Ini ya, kita checklist boleh, tidak di checklist juga boleh ya. Nah, sehingga dia berelasi ya. Kemudian yang mana lagi yang belum kita relasikan, yaitu nomor faktur. Ya, nomor faktur berarti ada di sini ya. Berarti bagaimana kalau ini kita pindahkan ya. Kita pindahkan saja di detailnya lebih di sini, yang ininya lebih di sini ya. Supaya dianya lebih enak ya kita ambil ya untuk merelasinya. Jadi kita buatkan di sini nomor faktur ya. Nomor faktur yang ada primary key-nya kita hubungkan ke detail penjualan nomor faktur. Jadi ketika kita menarik suatu relasi, kita cari yang ada gambar kunci. Tidak boleh yang misalnya nomor faktur ini kita hubungkan ke sini, tidak bisa. Karena di sini adalah bukan primary key. Primary key-nya yaitu nomor urut. Jadi kita ketika membuat relasi itu yang bisa kita hubungkan primary key ke storage key-nya atau kunci tamunya. Begitu ya. Nah, jadi kita hubungkan nomor faktur yang di data penjualan, kita hubungkan ke nomor faktur yang ada di detail penjualan. Kemudian di sininya endpoint-nya kita checklistkan, boleh juga tidak ya. Nah, sehingga sudah berelasi yaitu antara keempat tabel tersebut. Nah, sehingga ketika tabel ini sudah berelasi, baru langkah selanjutnya Anda buatkan query, kemudian Anda buatkan form, kemudian Anda buatkan nantinya report ya, Anda buatkan report, kemudian Anda di form itu Anda tambahkan control formnya seperti yang sudah Ibu ajarkan di video pembelajaran sebelumnya. Jadi silakan dari ke database buku ini, dari keempat tabel ini Anda buatkan relasi antar tabelnya. Ya, selamat bekerja. Kemudian nanti perhatikan video pembelajaran sebelumnya. Terima kasih.